semuanya anak didik kami, selamat siang aku, salam sehat dan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Gimana kabar kamu di siang hari ini aku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya masih tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada, oke? Dan aku di siang hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru, materi baru, yaitu tentang fungsi musik. Ya, nanti aku diharapkan setelah mempelajari materi ini kamu mampu memahami dan mampu mendeskripsikan apa-apa saja itu yang menjadi fungsi dari musik. Oke aku, yuk kita lihat videonya. Halo semuanya anak didik kami, kita bertemu kembali dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 12 seluruhnya. Seperti tadi pada video pengantar aku, materi yang akan kita bahas di siang hari ini adalah fungsi musik. Oke, yuk kita lihat aku. Sebelum ke sana, kita lihat dulu peta materinya aku. Nah, dalam peta ini, peta konsep ini, fungsi musik ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama aku, fungsi musik sebagai media hiburan, fungsi musik sebagai komoditi, media ekspresi, media pendidikan dan penerangan, fungsi musik juga sebagai upacara, sebagai sarana pertunjukan, juga sebagai media komunikasi. Ayo kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama adalah fungsi musik sebagai upacara. Nah, musik dapat dijadikan sebagai media untuk mendukung suatu kegiatan upacara. Misalnya apakah itu upacara yang berbau dengan tradisional dan yang sekarang, atau yang lebih ketuhanan lagi. Contohnya yang tradisional upacara Repangir Pulau atau upacara Bibi Serembah Pulau. Nah, di gereja misalnya upacara Ekaristi, atau upacara pernikahan. Nah, setiap upacara ini pasti selalu ada musik yang dijadikan sebagai media untuk mendukung sebuah kegiatan tersebut, ya kan? Nah, fungsi yang kedua adalah musik sebagai sarana pertunjukan. Nah, pada umumnya berbagai macam kegiatan pertunjukan seni yang kita kenal tersaji dengan iringan musik. Seperti apa Pak? Contohnya seperti tari, pertunjukan tari, seperti pertunjukan opera. Bahkan di pertemuan-pertemuan pun dibuat sebuah pertunjukan musik di awalnya sebagai opening, iya kan? Oke, nah, fungsi berikutnya adalah sebagai media komunikasi. Musik sejak dulu katanya sudah difungsikan sebagai media komunikasi. Contohnya apa? Beduk. Beduk dipukul itu tandanya mengkomunikasikan kepada warga bahwasanya sudah saatnya maghrib, ya kan? Kentongan, menginformasikan kepada warga-warga bahwasanya harus siap siaga. Oke. Lonceng bagi orang yang beragama Kristen seperti kita, lonceng sebagai penanda bahwasanya misalnya besoknya adalah hari Minggu, atau ada pengumuman kematian, atau ada sesuatu yang dikomunikasikan. Oke. Seperti Roma, mereka ketika berperang mereka harus membuat musik dulu sebagai pengiring mereka supaya untuk membakar semangat mereka. Jadi itu bisa dibilang fungsi musik adalah sebagai komunikasi. Oke, fungsi musik berikutnya kita lihat sebagai media pendidikan dan penerangan. Media pendidikan dan penerangan seperti lagu-lagu agama atau lagu-lagu tentang kehidupan. Misalnya lagu-lagu Iwan Fals sama lagu-lagu Ebit Gade. Nah, isi dari lagu-lagu mereka itu mempunyai didikan atau penerangan tentang kehidupan. Oke. Nah, berikutnya fungsi musik itu kita lihat sebagai media hiburan. Nah, media hiburan dapat ditemukan dalam musik seperti musik relaksasi, musik pengiring permainan, dan musik-musik lainnya. Oke. Nah, mari kita lihat. Nah, komoditi sebagai fungsi komoditi. Media ekspresi komoditi dan media ekspresi seperti ajang bisnis dan lagu pengungkapan ekspresi. Nah, kalau dia bersifat komoditi itu berbau dengan bisnis sedangkan dia sebagai media ekspresi adalah tempat bagi orang seniman untuk mengekspresikan ide atau gagasannya kepada publik. Nah, itu dia beberapa fungsi musik pada umumnya. Nah,
Mari kita lihat lagi. Nah, ini fungsi musik jika kita lihat dari alat musik itu sendiri. Ya, yang pertama naku, fungsi melodi. Berarti apa artinya? Bahwa alat musik yang disajikan dalam pertunjukan musik hanya memainkan melodi. Fungsinya di situ memainkan melodi. Contoh alat musik yang memainkan melodi misalnya naku, recorder, pianika, kurcapi, balobat, surdam, suling. Nah, itu semua adalah alat-alat musik yang digunakan sebagai pembawa melodi dalam sebuah ensemble. Makanya bisa dibilang itu fungsi melodi, oke? Nah, yang berikutnya naku, fungsi harmoni. Nah, dalam pertunjukan musik terdapat alat musik yang dimainkan untuk mengharmonisasikan atau menselaraskan antara melodi dan ritme. Nah, biasa untuk harmoni ini sering disebut dengan akord. Nah, akord, ya kan? Contoh alat musik yang berfungsi sebagai harmoni misalnya aku pertama keyboard atau piano, gitar, kulintang yang jika dimainkan secara bersamaan, angklung. Nah, jika dimainkan juga secara bersamaan, itu akan menciptakan harmoni. Oke? Nah, yang berikutnya adalah fungsi ritmis atau ritme. Jenis alat musik ini akan kita dapatkan dalam bentuk alat musik yang tidak bernada karena dia hanya memainkan ritmis atau ritma. Misalnya contohnya gendang, drum, tamborin, dok-dok, kalau musik karo misalnya keteng-keteng, gong, kalau musik Batak tagading, itu gendang, genjring, tam-tam, itu dia ya beberapa contoh alat musik yang berdasarkan fungsinya kita bagi tadi. Oke nakku? Nah, jadi fungsi dari alat kalau kita lihat dari fungsi dari alat musik itu sendiri ada 3 nakku. Yang pertama, fungsi melodi, harmoni, dan ritmis atau ritme. Oke nakku? Nah, ini ada sedikit pengetahuan umum untuk kamu semuanya nakku. Nah, kita akan bahas sedikit tentang fungsi musik menurut Alan P. Merriam. Siapa Alan P. Merriam ini, Pak? Alan P. Merriam ini adalah seorang etnomusikolog, ya, guru bapak dulu, dari orang barat tentunya. Nah, si Alan P. Merriam ini, seorang etnomusikolog ini membuat 10 fungsi musik. Nah, mari kita lihat apa aja itu. Ini sebagai penambah wawasan kita ya. Yang pertama katanya adalah fungsi pengungkapan emosional. Nah, di sini berfungsi sebagai suatu media bagi seseorang untuk mengungkapkan perasaan emosinya. Dengan kata lain, si pemain dapat mengungkapkan perasaan atau emosinya melalui musik. Nah, ini misalnya bagi orang-orang musisi, dia mengungkapkannya perasaannya lewat lagunya, lewat melodinya, lewat akord yang dimainkan. Itu sebagai pengungkapan emosional ya. Nah, yang berikutnya kita lihat ya, yaitu pengungkapan penghayatan estetik. Nah, musik merupakan suatu karya seni, suatu karya yang dapat dikatakan karya seni apabila musik tersebut memiliki unsur-unsur keindahan estetika. Nah, melalui musik kita dapat merasakan nilai-nilai keindahan itu. Nah, sebagai fungsi yang kedua adalah fungsi penghayatan estetik. Kita bisa menghayati, menikmati setiap nada yang keluar dari musik itu. Oke? Nah, yang ketiga ini hampir sama dengan fungsi musik pada umumnya tadi yaitu sebagai fungsi hiburan. Musik memiliki fungsi hiburan mengacu kepada pengertian bahwa sebuah musik pasti mengandung unsur-unsur yang bersifat menghibur. Nah, makanya di materi ini kamu jangan ada yang malas-malas sedih, karena harusnya dengan mempelajari materi ini kamu semuanya harus terhibur aku. Oke. Nah, kita lanjut ya. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi komunikasi, hampir sama dengan fungsi musik pada umumnya tadi ya. Bahwasanya sebuah musik yang berlaku di suatu daerah berkebudayaan mengandung isyarat-isyarat tersendiri yang hanya diketahui oleh masyarakat pendukungnya tersebut. Nah, selain itu bagi suku orang Karo dan suku orang Batak dan mungkin ada beberapa suku lain, fungsi komunikasi tidak hanya digunakan untuk antar manusia saja, tetapi juga seperti fungsi musik pada suku orang Batak yang dianggap bahwasanya pemain musik itu adalah orang-orang yang bisa mengkomunikasikan doa-doa dari umat manusia kepada Opung Mula Jadi Nabolon atau disebut dengan Tuhan. Nah, dengan musik
doa-doa dari masyarakat akan diantar kepada Tuhan. Nah, itu juga disebut dengan komunikasi. Atau yang lebih seram lagi, untuk orang Karo ada namanya rumah begu. Nah, jadi dulunya maksudnya fungsi komunikasi ini, kita dengan musik bisa berkomunikasi dengan roh nenek moyang kita. Misalnya ada sesuatu yang perlu kita tanyakan yang hanya diketahui oleh nenek moyang itu, maka kita bisa bertanya kepada nenek moyang itu melalui musik. Nah, itu dia ya. Nah, yang berikutnya fungsi perlambangan. Nah, musik memiliki fungsi yang melambangkan suatu hal. Hal ini dapat dilihat dari aspek-aspek musik tersebut. Misalnya tempo sebuah musik. Jika den 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 ada lambang ketegasan di sana, berarti itu musik-musik mars. Nah, itu bisa apa ya? Nah, dari teks juga melambangkan musik apa? Melambangkan apa dia? Oke. Fungsi reaksi jasmani. Nah, jika kita mendengar musik maka katanya sel-sel saraf manusia itu pasti akan langsung joget mengikuti irama musik tersebut. Jadi fungsi musik juga sebagai reaksi jasmani ya. Nah, setelah itu mari kita lihat lagi 4 lagi ya fungsi musik menurut Alan P. Meriam. Yang berikutnya fungsi musik yang berkaitan dengan norma sosial ya. Musik berfungsi sebagai media pengajaran akan norma-norma atau peraturan-peraturan. Penyampaian kebanyakannya melalui teks-teks nyanyian. Misalnya ini hampir sama seperti musik-musik yang diciptakan oleh Iwan Fals Ebit Gadi, yang dimana dengan musik-musik dari mereka itu, dari teks-teks lirik yang mereka sampaikan itu melalui musik itu, kita bisa paham gimana kehidupan norma sosial yang bagus. Ya, oke. Yang berikutnya fungsi pengesahan lembaga sosial. Nah, memiliki peran penting dalam suatu upacara pengesahan. Ya, misalnya pesta pernikahan, pasti itu akan sah jika ada musik. Misalnya contoh yang lebih spesifik adalah di pesta orang Mandailing, di mana dalam sebuah pesta harus ada dulu pembukaan dari Gordang 9 untuk mengatakan bahwasanya pesta tersebut sah untuk dilakukan. Nah, itu digunakan, itulah fungsi yang ke-8 yaitu pengesahan lembaga sosial. Nah, yang berikutnya fungsi kesinambungan budaya. Fungsi ini hampir sama dengan fungsi yang berkaitan dengan norma sosial. Dalam hal ini untuk berisi tentang ajaran-ajaran untuk meneruskan sebuah sistem dalam kebudayaan terhadap generasi selanjutnya. Ada tradisi yang diteruskan seperti itu maksud. Ada kesinambungan budaya. Jadi nggak berhenti di situ aja budaya itu, tetapi selalu bersambung, diturunkan, diteruskan kepada bawahannya seperti itu, turun temurun. Oke. Nah, yang terakhir fungsi pengintegrasian masyarakat. Tahu kan integrasi penyatuan. Ya, dengan musik maka bisa menyatukan banyak masyarakat. Contoh kecilnya konser-konser. Jika ada sebuah konser atau seni pertunjukan, pastinya akan ada sebuah perkumpulan yang menonton konser tersebut. Nah, itu dia 10 fungsi musik menurut Alan P. Meriam. Oke nakku, paham semua ya? Bapak harap kalian semuanya bisa paham, oke? Nah, kita telah sampai pada sesi yang terakhir nakku, ya. Tugas kita di siang hari ini nakku, tulislah 5 musik yang kamu ketahui. 5 saja ya. 5 jenis musik 5 musik yang kamu ketahui. Apakah itu mau musik instrumental? Tentunya ada judulnya ya. Apakah itu musik lagu yang berbau lagu? Terserah musik apa, apakah berbau tradisi atau modern atau IDM. Dan kaitkanlah dengan 10 fungsi musik menurut Alan P. Meriam yang baru saja kita pelajari itu nakku. Misalnya, Bapak kasih contoh lagunya Oda-Oda, kan? Lagu Oda-Oda ini berfungsi sebagai pertama bisa itu sebagai pengintegrasian masyarakat, yang kedua bisa sebagai hiburan, yang ketiga bisa sebagai sarana upacara, yang keempat bisa sebagai ini, seperti itu ya. Baru lagu yang kedua atau musik yang kedua. Seperti itu contoh soalnya nakku. Oke nakku. Sekian dulu materi kita di siang hari ini. Bapak berharap kalian semuanya masih tetap dalam keadaan sehat-sehat saja, biar minggu depan kita masih bisa berjumpa dengan
lebih semangat lagi. Oke? Jangan lupa kerjakan tugas kamu anakku, Bapak tunggu di Google Classroom. Sampai jumpa dan salam sehat, salam SFD.